wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Raya yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebermelimpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita sampai detik ini, saat ini masih diberikan nafas kehidupan. Tentunya adalah dalam rangka sebagai hamba Allah, yaitu untuk melaksanakan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada Jumat yang lalu kita sudah menyampaikan episode yang pertama yang berkaitan dengan problematika perempuan ke masjid. Yang pertama dalilnya, nasnya adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 18, bahwa kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan, meramaikan, mengembirakan rumah Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada hari akhir, orang-orang yang menunaikan, menegakkan salat di dalamnya, orang-orang yang mengeluarkan zakat, dan mereka itu tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Fa'asa ula ayyakunu minal muhtadin. Mereka itulah dengan berharap, dengan menegakkan yang pertama beriman, yang kedua menegakkan salat, mengeluarkan zakat, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu, perintah kita melaksanakan, memakmurkan masjid itu adalah kita disuruh untuk berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Hendaklah engkau sujud bersama orang-orang yang ruku. Jangan sholat sendirian, jangan beramal sendirian, apalagi di masjid. Kalau tidak sholat dewean di rumah be. Ada juga kawan memang sholatnya di masjid tapi dewean. Apalagi ada juga yang masbuk berkepanjangan. Ya, tua masih juga masbuk. Berarti itu disengaja unsurnya. Marilah Bapak Ibu, selagi kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Allah, berusaha lebih baik, bukan lebih buruk, bukan lebih tak bagus. Mari kita berusaha, kita menjalankan ibadah wajib, ibadah fardu, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha dilakukan berjamaah di masjid. Dan juga dikatakan di dalam hadis
Salatul jamaah, kata Nabi, bahwa salat berjamaah itu lebih utama, lebih dari yang lainnya. Yaitu kata Rasulullah 27 kali dibandingkan dengan salat sendirian. Ini mungkin barangkali Bapak Ibu kita berada di negara kita, hanya mendapat kalau sholat berjamaah hanya imbalan 27 kali. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, sekali sholat 100.000 kali. Sekali sholat, apalagi berjamaah kali 27. Bahkan pada bulan Ramadan ini Allah lipatkan 700 kali lipat. Inilah mungkin barangkali incaran kita Bapak Ibu ngaku sholat di masjid. Ya, 27 kali dibandingkan dengan sholat dewean. Alangkah meruginya sholat dewean, apalagi itu sholat wajib. Hanya dapat sekali, dapat sikok. Maka kita berusaha Bapak Ibu, setiap sholat wajib kita berusaha lakukanlah dengan berjamaah. Ya, lakukanlah berjamaah, lakukanlah tepat waktu, dan berusaha juga lakukan bersama-sama. Yang berikutnya Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita, siapa yang senang berangkat pergi di waktu pagi maupun di waktu asar ke masjid, Allah sediakan baginya tempatnya adalah di surga. Makanya tidak banyak orang yang lengket hatinya dengan masjid. Ya, acuh tak acuh saja dengan masjid, walaupun tempat tinggalnya berdekatan dengan masjid, tinggal melompat saja sudah sampai di masjid. Tapi terasa amat berat, amat jauh. Tetapi perjalanannya di dalam kehidupan di dunia ini lama lalang buana kemana-mana. Ya, bisa kemana-mana, sehat walafiat. Tetapi untuk berangkat memenuhi panggilan Allah yang dinilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat, itu merasa berat, merasa jauh, dan tidak adanya kemauan untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda itu. Jadi Bapak Ibu, Bapak, Ibu-ibu mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, termasuk datangnya ibu-ibu untuk sholat berjamaah, sholat fardu di masjid. Bahkan di dalam riwayat juga dijelaskan, ketika Rasulullah sudah berada di dalam masjid, kemudian Rasulullah menemukan perempuan-perempuan yang sudah menunggu begitu lama di masjid, bahkan sudah sampai tertidur. Di waktu sholat isya itu Rasulullah mengakhirkan sholat isyanya. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, bawa anak-anak dan perempuan sudah tidur. Perempuan dan anak-anak yang sudah tidur itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mereka hanya menunggu Rasulullah SAW untuk mengimami sholat isya sampai mereka tertidur. Walaupun ada yang mengatakan mereka tuh tidur di rumah. Tak kati lokanya Umar tadi nak nyengok sikok-sikok ke rumah-rumah, wonglah tidur. Nah ini, berarti hadis ini meluruskan kepada kita begitu pentingnya, wajibnya sholat fardu di masjid, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pahala. Ini jelas. Termasuk pada Jumat yang lalu sudah sampaikan, ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan sholat, Rasulullah mendengar tangisan bayi, sehingga Rasulullah memendekkan waktu sholatnya. Ini untuk apa? Bahwa Rasulullah SAW tidak ingin merepotkan, menyusahkan ibu dari bayi yang menangis. Ini menunjukkan bahwa
perempuan juga di zaman Rasulullah sudah sholat berjamaah di masjid untuk bagaimana menenangkan bayinya dan tidak merepotkan ibu yang mempunyai bayi tersebut. Begitu pentingnya Bapak Ibu. Berarti dia membawa bayinya ke masjid hanya untuk menunaikan sholat fardu. Kemudian juga dijelaskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah SAW sholat bersama berjamaah dengan laki-laki dan perempuan, ketika selesai salam, bahwa yang pertama kali Rasulullah SAW melakukan zikir dan mungkin barangkali melakukan bacaan-bacaan yang lainnya. Kemudian perempuan tadi beranjak menuju keluar. Begitu pentingnya Bapak Ibu, berarti perempuan ini juga ikut melaksanakan sholat fardunya di masjid. Tapi dia kalau sudah selesai sholat, salam, dia beranjak keluar. Sedangkan laki-laki bersama Rasulullah berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti batino perempuan, ibu-ibu keluar lebih duluan supaya jangan serempak turun keluar dari masjid. Ini Pak. Ada juga kita kaitkan sekarang ini lagi ngetrennya umroh, haji. Berhari-hari meninggalkan rumah, ya kan? Bukan bapak-bapak laki-laki saja yang umrah, ibu-ibu juga lebih banyak ketimbang bapak-bapak yang melaksanakan umrah. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk itu mari kita bersama-sama untuk menegakkan, memakmurkan rumah Allah ini, punya peluangan yang sama untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya laki-laki, perempuan juga punya peluang untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dengan syarat si perempuan ini, kata Rasulullah, apabila engkau pergi ke masjid, janganlah engkau berhias, berdandan berlebihan. Jadi kalau ke masjid, abang bibonya setebal lidah, bedaknya sekian lapis, ini bukan untuk beribadah. Ya, bukan untuk beribadah. Sampai Rasulullah mengingatkan, apabila kamu saja si perempuan ini memakai wewangian yang berlebihan, tidak usah ikut sholat berjamaah bersama dengan kami, kata Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu, kalau sholat ke masjid, tidak usah wangi semprot parfumnya sampai menyengat, dengan alasan ibu-ibu agak masam, uang kiri kanan tidak lemak, ya. Apalagi ibu-ibu yang aktivitasnya di pasar berkeringat, ya, di tempat-tempat yang lembab, itu baunya luar biasa, bisa mengganggu ibu-ibu yang berada di kiri kanannya sedang melaksanakan sholat. Nah, ibu ini ngato ibu itu di sebelah tadi, wah ibu ini masam niang, bau niang. Ya boleh saja, tetapi kalau sudah berlebihan, kata Rasulullah, tidak usah ikut sholat berjamaah di masjid. Apalagi tadi berdandan, berhias, cak wong tidak pergi ke pesta. Ya, ibu. Termasuk ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebagai apa motivasi bagi ibu-ibu sekalian, kenapa kalau pergi keluar dari masjid kok bisa seperti itu, ya, sehingga ada larangan bahwa sholat berjamaah bagi perempuan itu lebih utama di rumah. Mungkin ketakutan dari seorang suami, dari seorang bapak, kalau istrinya nyeleweng. Kalau badan dan tidak biasanya ke masjid, nah suaminya perlu menanyakan istrinya. Bukan hanya menanyakan waktu sholat berjamaah ke masjid saja, keundangan juga. Kalau bapak ibu sekalian, giliran ibu-ibu apalagi dia menjadi tuan rumah di pesta pernikahan anaknya, keundangan dan lain sebagainya, penampilannya yang luar biasa. Ini bukan disentil. Ini mungkin barangkali berimbang antara sholat berjamaahnya perempuan
ke masjid dengan juga beraktivitas di luar rumah yang setiap hari kita temukan banyak di pasar perempuan, ya kan? Dengan dandannya macam-macam, pakaiannya juga macam-macam. Nah, kita sebagai seorang suami ya menegur istri kita, mengingatkan istri kita, layakkah pakaian itu, dandanan itu dilakukan apabila keluar dari rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada masa Rasulullah SAW, perempuan-perempuan juga sudah beraktivitas di luar rumah, sudah beraktivitas, termasuk tadi melakukan sholat berjamaah di masjid. Di suatu hari Rasulullah menemukan perempuan-perempuan dengan menutup wajahnya di waktu sholat subuh sehingga tidak diketahui mereka itu adalah perempuan. Kenapa? Mereka takut keadaan mereka, keamanan mereka dari rumah menuju masjid itu jauh, Pak. Bahkan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, rumah kami menuju masjid itu apabila hari hujan itu licin, terjal, sehingga kami agak susah untuk sampai ke masjid." Apa jawaban Rasulullah SAW? Ini sahih hadisnya Bapak Ibu. Jawaban Rasulullah, apakah ada jalan lain yang terbaik untuk bisa menuju masjid? Bukan Rasulullah memberikan semacam solusi, kalau begitu kamu, kalau hari hujan kamu sholat di rumah baik. Dekati Rasulullah. Rasulullah SAW hanya memberikan jawaban, adakah jalan yang lain yang lebih baik bisa kamu menuju masjid? Apa jawaban wanita atau perempuan itu? Ada ya Rasulullah. Ya Rasulullah tidak memberikan jawaban, kalau hari hujan kamu sholat di rumah saja. Tidak ada. Apalagi si lanang atau si laki-laki, bapak-bapak, ya. Rasulullah hanya memberikan jawaban, ada tidak jalan lain? Walaupun jalan itu nanti ditempuh dengan susah. Kalau ada, berarti jamaahnya di masjid. Jadi begitu pentingnya memakmurkan masjid. Inilah mungkin kira-kira Bapak Ibu kenapa dengan ada alasan tadi sebagai sumber fitnah, ya, ibu-ibu berjamaah ke masjid. Kalau mungkin menurut hadis Rasulullah SAW tadi, bahwa si ibu-ibu atau si perempuan berdandan berhias sebagaimana dia berdandan apa itu tidak pergi ke undangan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita konfrontir Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya perempuan itu lebih baik sholat di rumah, ya, kalau begitu perempuan lebih baik sholatnya di rumah, giliran dia keluar rumah beraktivitas lainnya juga di rumah. Jadi ibu-ibu dalam rumah tidak usah kemana-mana, bisa keluar rumah, ya tak? Tidak usah dia disuruh belanja ke pasar, tidak usah dia berjualan di pasar, begitu, ya? Tidak usah dia begawe di kantor, di rumah Di zaman Rasulullah, sekali lagi perempuan juga beraktivitas untuk menjalani hidupnya, asal mereka ini bisa mengamankan dirinya dari yang mendatangkan fitnah. Kalau zaman ini, zaman digital ini, macam-macam orang yang kita lihat penampilannya keluar dari rumah si perempuan. Nah ini, apakah Bapak sekalian, suami-suami rela membiarkan istri-istrinya keluar rumah yang berdandan yang menor, yang luar biasa, seolah-olah suaminya suka dan senang, ya kan? Apalagi berdandan tak keundangan tadi, masya Allah, nauzubillah lah Pak ya, nauzubillah, dandannya luar biasa. Kalau ibu-ibu kalau berdandan 30 menit, suruhlah duluan dia berdandan, lama. Tapi kalau bapak masang kancing baju sambil berjalan masih baca, tidak. Tapi kalau ibu-ibu, baca-baca sejam, apalagi tidak berhias ke salon dulu, ya lama. Ini Bapak Ibu,
Apakah kita rela membiarkan istri-istri kita nanti akan menjadi pintu-pintu neraka bagi salah seorang suami dengan istilah pembiaran istri-istrinya berdandan, berpakaian, berhias keluar rumah yang tidak menutup auratnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, sebagai seorang perempuan yang jadi contoh itu pastilah bapaknya, ibunya, suaminya, istrinya, apalagi anak-anak perempuannya. Masa anak perempuan dibiarkan berpakaian celananya di pucuk paha, keleknya kejengoan, Masya Allah, itu adalah bapak berarti sudah membukakan pintu-pintu neraka kepada keluarganya. Untuk itu mari kita jaga keluarga kita dari terbukanya pintu-pintu neraka. Jadi intinya Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, bahwa sholat wajib fardu di masjid di rumah Allah. Sudah selesai melaksanakan sholat fardu, balik. Jangan lama nunggu di masjid sambil menggibah. Ya menggibah, habis pahala tadi. Pahala zikirnya lama ya, minta ampun kepada Allah, tapi menggibahnya habis Bu, habis. Jadi sia-sia ibu-ibu datang dari jauh. Maka juga diingatkan oleh Rasulullah SAW, sholat itu bagi perempuan kalau ada masjidnya dekat dengan rumah itu lebih baik ketimbang dia sholat ke masjid yang jauh. Tetapi dia tadi ini ada yang dikendaki, yang diinginan di dalam hatinya, bukan nak nyari melaksanakan menuntaskan sholat fardu, tetapi ada udang di balik bakwan. Aku sholat ke situ nian. Saya perhatikan ibu-ibu ya, rumahnya begitu jauh, tapi sholat subuhnya di masjid sini, masjid situ kan. Apa kendak? Pahalanya sama baik 27 kali. Tak kata 30 kali, apalagi 50 kali. Ya enggak ada, pahalanya sama. Malah habis pahalanya. Kalau tidak bisa menjaga diri, tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga mulut, ya, tidak bisa menjaga tubuh kita dari hal-hal yang membuat menghilangkan pahala-pahala kita. Ibu-ibu, kalau kita bisa menjaga diri, ya, menahan diri, kontrol diri, insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada lagi istilah ibu-ibu sholat fardunya di rumah baik lebih utama. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, mari kita makmurkan rumah Allah, terutama rumah Allah yang ada di dekat kita. Akan kita lihat, apalagi subuh ada imam, ada makmum sikok, kan kasihan. Masjidnya lah bagus, ya besar pula, isinya cuma ada segelintir manusia. Tetapi kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah hari yang akhir, pasti dia akan mendapatkan surga Allah. Baik di waktu pagi, di waktu petang, dia untuk berangkat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau tak kita mendapatkan surga Allah? Pasti kita mau. Tetapi tinggal lagi kemauan kita untuk mendatangi rumah Allah dalam rangka menuntaskan perintah-perintah Allah yang harus kita laksanakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.